Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Said Hussein Channel dalam program Fit Your Faith. Untuk episode kali ini kita akan melanjutkan untuk makna puasa itu sendiri. Bisa dilanjutin, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa bukan dari makan dan minum saja. Sesungguhnya bagi puasa terdapat syarat yang perlu dijaga sehingga sempurna puasanya. Ngapain kalau kita cuma puasa doang tapi nggak sempurna? Kita maunya kan yang terbaik kan? Iya. Yaitu diam dari dalam. Orang tidak bisa membedakan antara siam dan saum. Ya. Siam itu berpuasa, siam, saum itu puasa bicara. Jadi selama ini kalau kita ditanya lagi saum ya? Iya lagi saum. Kita mikirnya saum itu ada puasa. Enggak, lagi siam. Makanya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan alaikumus saum. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Maryam binti Imran di surat Maryam ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yauma insiyya. Sungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku sekarang ini tidak ngomong sama siapapun. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Dan Nabi yakni sumtan, yakni diam. Jadi puasa apa? Diam dari dalam. Maka dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudzi jarahu. Janganlah mengganggu tetangganya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaknya memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi 3 tadi. Jangan mengganggu tetangganya, muliakanlah tamunya, berkatalah baik atau diam. Dan ini Nabi bilang disamakan oleh Sayyidah Maryam. Saum itu diam dari dalam, dia diam. Tidak berkata kecuali kebaikan. Dan kalau bisa juga jangan ngomong apa-apa deh, udah zikir, khusyuk. Maksudnya kerjakan sholat amalan sunnah, baca Quran, zikir, udah itu sama 1 bulan full kalau bisa. Terkadang yang lebih susah tuh mulut emang nggak ngomong, tapi dalam hati yang suka, aduh ini orang ngapain sih nyebelin banget gitu-gitu misalnya, atau lagi di tempat umum kan biasanya terlintas, kita bisa nahan untuk mulut tidak berbicara, tapi hati itu susah. Ada tipsnya nggak mungkin, Bib? Dalam hadis itu dikatakan berilah saudaramu itu 70 kemungkinan. 70 kemungkinan tuh, oh mungkin dia lagi sakit, oh mungkin dia lagi marah, oh mungkin moodnya lagi nggak bagus, mungkin dia ada masalah, dan semua. Jadi supaya kita tidak berprasangka buruk. Mungkin kalau kita nggak suka, mungkin dengan tegur dengan cara yang baik gitu. Kenapa kok gini-gini? Kok Anda berbuat seperti ini? Kenapa? Jelas ya? Iya, cukup jelas. Nah, kita baru masuk ke Shaumul Khawasil Khawas, puasa khusus dari yang khusus. Puasa awam tadi yang secara fikih atau zahir, puasa khusus tadi itu puasa seluruh anggota badan, kulit, rambut, mata, telinga, perut, kemaluan, tangan, kaki, dan semuanya. Kita masuk ke Shaumul Khawasil Khawas, puasa khusus dari yang khusus ini puasa sosial. Puasa ini, puasa khusus dari yang khusus atau puasa sosial merupakan tambahan kepada mereka orang-orang yang melakukan puasa awam dan puasa khusus. Puasanya hati selain mengingat Allah. Ini puasa khusus dari khusus. Lebih khusus lagi dari keburukan-keburukan akhlak. Dari pelit, bakhil, nggak boleh pelit. Dan orang yang pelit itu orang yang dibenci oleh Allah. Penguasa, pengecut, nggak bisa. Ini orang dizalimin, kita datengin. Minta haknya, tuntut haknya. Menjauhi sifat pengecut atau berani, kemudian dendam. Nggak boleh. Malah segala sesuatu itu ada hadisnya, kata Nabi, 4 hal yang semua dosa diampuni di Lailatul Qadar kecuali 4 hal. 1, peminum khamr, kecuali dia tobat ya. 2, orang yang durhaka sama orang tua. 3, orang yang bertengkar. 4, orang yang mutusin tali silaturahmi. Maka orang minta maaf itu bukan pas lebaran, pas puasa. Minta maaf. Jadi dendam, iri, dengki itu puasa-puasa yang kita harus hilangin. Kita hasut, dengki. Dan orang yang iri dengki itu dapat azab kubur, hasut itu. Jadi lebih puasa sosial.
Nabi bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa kepada seorang mukmin, kepada orang yang beriman, maka baginya di sisi Allah seperti memerdekakan seorang budak. Memberi makan orang berpuasa. Iya, orang mukmin. Diberikan atasnya pengampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu, dilebur oleh Allah. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, bukankah kita semua mampu untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka? Kita semua ini nggak mampu untuk ngasih makan setiap orang yang berbuka. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Rasulullah menjawab, bersabda, sesungguhnya Allah itu maha mulia, memberikan pahala semacam itu bagi yang tidak mampu. Melainkan hanya susu dicampur dengan air. Nggak perlu harus makan besar nasi, semua enggak. Sama Nabi dijabarin, walaupun hanya susu dicampur dengan air, atau seteguk dari air tawar, atau beberapa butir kurma yang tidak mampu atas itu semua. Dalam hadis yang lain, walaupun pecahan kurma. Jadi kurma itu setengah itu dipotek nih. Setengah. Jadi pahalanya apa tadi? Memberi makan pada orang mukmin, memerdekakan seorang budak, pengampunan dosa yang telah lalu. Rasul beramal soleh. Difahami ya? Iya, paham. Puasa itu bukanlah puasa zahir saja, melainkan mencegah dari yang diharamkan, baik zahir maupun batin. Ini merupakan satu derajat lebih tinggi dari puasa biasa, dari puasa khusus. Hendaklah puasa itu dengan hati, agar menjadi mi'raj atas kecintaan. Dan orang tersebut nih, orang ini yang tadi itu udah mengerjakan khawas khusus dan yang khusus, orang ini dapat mendatangkan malaikat. Malaikat datang ke dia. Walaupun dia yang tidak ngelihat, tapi malaikat itu dekat dengan dia. Malaikat banyak yang silaturahmi ke dia, walaupun dia tidak melihat, tidak mendengar. Dan tempat turunnya rahmat ilahi, jadi tempat hujan rahmat. Kenapa? Benar-benar udah paling tinggi udah. Hendaklah menjadikan niat pada saat itu semuanya kokohnya keteguhan, sehingga puasa itu menjadi mi'raj. Kita bermi'raj, menjadi kedudukan takwa dan wara. Wara itu definisinya meninggalkan dari yang diharamkan dan syubhat. Haram itu jelas, yang syubhat itu yang tidak jelas. Ini halal apa ini haram. Orang yang wara itu akan meninggalkan langsung. Meninggalkan hal yang diharamkan dan hal yang syubhat atau sama tidak jelas. Karena Allah tidak menuliskan pada kita suatu kewajiban, melainkan kita menuju ke kedudukan muttaqin, bertakwa apapun itu. Puasa itu langsung la'allakum tattaqun, sebagaimana diutarakan dalam ayat, agar kamu bertakwa. Salat, semua apapun amal ibadah kita untuk kita bertakwa. Dan Allah minta itu muttaqin. Bertakwa la'allakum tattaqun, dan sarananya adalah puasa. Kewajiban semua yang Allah minta pasti masuk, akan melewati fase muttaqin. Sekarang kembali ke kita mau atau enggak sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, dan dikatakan puasa siapa yang bermaksiat kepada Allah. Karena bermaksiat kepada Allah tidak dikatakan berpuasa, nilainya hilang. Tidak dikatakan puasa bagi seorang wanita yang durhaka kepada suaminya sehingga dia bertobat kepada Allah. Minta maaf sama suami, puasa. Tidak dikatakan puasa bagi seorang anak yang durhaka sampai dia bertobat, minta maaf sama orang tuanya sebelum puasa. Soalnya kata Allah itu semuanya tidak dikatakan sebagai puasa. Semuanya disebut maksiat. Nabi SAW ditanya, atas dasar apa Allah mewajibkan puasa kepada umat Nabi 30 hari? Atas dasar apa? Nabi menjawab, sesungguhnya Adam, salam Allah atasnya, ketika memakan dari pohon bertahan di perutnya selama 30 hari. Buah itu. Maka Allah mewajibkan atas keturunannya 30 hari merasakan lapar dan haus. Adapun mereka makan di waktu malam adalah anugerah dari Allah atas makhluknya. Jadi Nabi Adam itu 30 hari, 30 siang dan malam tidak makan dan minum. Ya gimana ya, nggak paham sih saya, kok bisa 30 hari ya. Mungkin itu untuk manusia-manusia suci, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, ya dia mungkin dapat privilege atau spesial kali ya. 30 hari siang dan malam tidak makan. Tapi anugerah Allah untuk makhluknya, untuk kita, dibolehkannya makan di malam hari. Kemudian Nabi baca ayat, kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada yang bertanya kepada Nabi, apa ganjaran yang berpuasa di bulan itu? Nabi menjawab, tidak ada seorang mukmin pun yang berpuasa satu hari pun di bulan Ramadan secara iman dan ikhlas, kita sudah bahas di episode sebelumnya, melainkan Allah telah mewajibkan dirinya atas 7 jenis. 1. Meleleh hal yang haram dari dirinya. Habis semua yang haram dari badannya. Kedua, mendekatkan diri atas rahmat Allah.
Ketiga, dilebur segala kesalahannya. Bukan dihapus lagi ya, dilebur. Dihapus, dilebur. Keempat, diringankan atasnya sakaratul maut. Kelima, Allah mengamankan dirinya dari kelaparan dan kehausan pada hari kiamat. Keenam, dibebaskan dari api neraka. Yang ketujuh, Allah memberikan makanan dari kebaikan-kebaikan surga. Ini adalah janji Allah yang akan didapatkan oleh seorang mukmin apabila puasanya khusus dari yang khusus. Harus samal khawasil khawas, 7 tadi itu. Nggak bisa sembarangan. Semua buat kita anugerahnya. Ini kasih duit 1 triliun, lo kerjain sholat mau puasa, gue bisa nggak? Nggak bisa, semuanya untuk diri kita sendiri. Ini kita di akhirat kita sendiri kok. Gak punya kafling, gak punya orang dalam di akhirat. Makanya harus kita sendiri yang beramal soleh, berbuat. Saya pikir itu kajian kita episode ini. Baik Habib, terima kasih banyak atas penjelasannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan di komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.